Hai pemirsa, jumpa lagi dengan Positive News. Di kesempatan ini kita membahas mengenai alutsista canggih buatan Indonesia yang laris di luar negeri. Sebelum kita bahas, silakan kalian tekan subscribe agar kalian dapat berita terupdate lainnya mengenai seputar militer dunia. Inilah alutsista canggih buatan RI yang laris di luar negeri dan membuat negara luar tertarik atau mendekati Indonesia. Rusia disebut-sebut memiliki alat militer tercanggih di dunia dan memang diakui oleh seluruh dunia. Tapi alat utama sistem senjata alias alutsista buatan Indonesia juga banyak yang canggih-canggih dan juga diakui oleh banyak negara lain. Makanya jadi laris, bahkan ada yang dipesan Rusia. Berikut senjata buatan Indonesia yang diakui negara lain. Dikutip portal sulut.pikiranstriprakyat.com dari kanal YouTube Daftar Populer 14 April 2022. 1. ANO A66 diproduksi oleh PT PINDADINDONESIA. Perusahaan ini memiliki 2 pabrik ada di Bandung untuk tempat produksi senjata. Kendaraan khusus dan mesin industrial juga ada di Turun Malang untuk tempat produksi amunisi dan bahan peledak komersial. ANO A66 sendiri adalah kendaraan lapis baja yang digunakan oleh Angkatan Perang dan terdiri dari beberapa jenis mulai dari ANO A66 Mortal, Kemen, Amphibious, Recovery, APC, Ambulance. Logistik jenis yang paling laris adalah Panzer ANO A66 Amphibious yang memiliki panjang 6 meter. Kendaraan taktis ini dibelai sejumlah persenjataan mulai dari senapan mesin 12,7 mm, senapan mesin 7,62 mm CSI 40 AGL, serta peluncur granat asap. Malaysia menjadi salah satu negara yang menyukai produk karya anak bangsa ini hingga pernah memesan sebanyak 32 buah di tahun 2013, lalu dengan jenis yang berbeda-beda. Kerajaan Brunei Darussalam pun pernah memesan ANO A66 sebanyak 45 unit. Selain itu, ada juga negara Bangladesh, Irak, Nepal, Pakistan, dan Timur Leste yang turut menggunakan kendaraan bermesin Renault MIDR 062045. Ini 6 silinder turbocharger. Diesel ini dan kendaraan ini juga digunakan untuk misi perdamaian PBB sebanyak 360 unit. 2. Tank ada juga tank Indonesia juga mendapat tempat di pasar internasional dan menjadi alutsista terlaris di tahun 2020 lalu. Namanya medium tank Harimau yang juga diproduksi PT Pindad hasil kerjasama dengan Turki FNSS sejak tahun 2017. Filipina dan Ghana menjadi 2 negara pemesan tank Harimau ini, sedangkan yang dipesan oleh Rusia namanya adalah tank Bolt Amfibi alias KAL tempur kelas atas yang diproduksi oleh PT Rudin yang bermarkas di Banyuwangi, Jawa Timur. Keuntungan yang didapatkan oleh ekspor alutsista negara kita di tahun 2019 lalu mencapai 16,8 triliun rupiah. 3. Pesawat ada pesawat terbang hasil karya anak bangsa juga yang telah diekspor ke sejumlah negara mulai dari pesawat jenis CN23522 nol buatan PT Dirgantara Indonesia kerjasama dengan Construcciones Aeronáuticas S.A. Pesawat ini menampung 40 penumpang dan bisa pula digunakan bagi penerjun komersial hingga sebagai pesawat patroli maritim. Bermodalkan 2 mesin turboprop, hebatnya lagi pesawat ini mampu mendarat di landasan yang pendeka. Angkatan Udara Senegal dan Nepalese Army sudah memesan masing-masing 1 unit, kemudian juga Royal Tripoli sebanyak 3 unit. Tapi itu hanya sebagian kecil, soalnya Korea Selatan menjadi negara yang paling banyak menggunakan karya anak bangsa ini dengan jumlah 12 unit. Disusul Turki 9 unit, Malaysia 8 unit dan Arab 7 unit. Ada pula pesawat C-295 yang selain digunakan TNI Angkatan Udara juga digunakan oleh Angkatan Udara Mesir, Angkatan Udara Polandia hingga Angkatan Udara Kanada. 4. Kapal ada varian baru MONOHU LLX-15 Fast Patrol Boat yang merupakan hasil kerjasama pemerintah Malaysia dengan PT Lunin yang berada di Banyuwangi, Indonesia. Ini adalah salah satu kapal patroli sekaligus kapal tempur ringan yang memiliki 3 ukuran, yaitu 11 meter, 16 meter, dan 16,5 meter. Selain digunakan di Malaysia dan Indonesia, kapal ini juga diminati oleh militer Timor Leste. Kapal yang terinspirasi dari Swedia ini mampu mengangkut 14 personil dengan dilengkapi senjata kaliber 12,7 mm dan 7,2 mm kaliber sebagai sistem pertahanan diri.
X-15 Fast Patrol Boat ini juga berperan sebagai kapal respon cepat dalam pekerjaan patroli reguler, pengintaian, pengawasan, penegakan hukum, kontra pembajakan, evakuasi medis, dan operasi penyelamatan. 5. Pesawat udara nirawak. Punah. Pesawat udara nirawak elang hitam ini berperan untuk mengawasi perbatasan yang difungsikan untuk pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia. Kelebihannya adalah bisa terbang selama 24 jam dan mencapai ketinggian 9.000 meter. Selain dilengkapi kamera dan radar, nantinya drone yang memiliki panjang 8 meter dan lebar 2,5 meter ini juga akan dilengkapi dengan rudal drone yang diproduksi PT Dirgantara Indonesia. Ini pertama kali ditampilkan pada Desember 2019, namun karena pandemi COVID-19. Punah elang hitam yang dijadwalkan terbang pertama pada 2020 diundur menjadi akhir 2021. Kemudian ditargetkan beroperasi di tahun 2024 setelah mendapatkan sejumlah uji sertifikasi dan dikabarkan ada beberapa negara yang meliriknya. 6. Senjata api SMO KEWAR HEAD 80mm Indonesia juga sudah mengekspor beberapa jenis senjata api mulai dari roket 80mm yang diproduksi PT Sari Bahari Malang. Alutsista roket kaliber 80mm Warhead buatan Indonesia ini pernah dipesan sebanyak 262 kepala roket yang digunakan untuk latihan perang bagi tentara Chili tahun 2013 lalu. Selain itu, PT Pindad sebagai produsen ternama asal Indonesia juga memproduksi pistol G2 premium yang telah diekspor ke Timur Tengah mencapai 10.000 unit. Pistol ini juga digunakan di Laos, Vietnam, dan Filipina. Tapi negara-negara ini sudah lebih dahulu menggunakan pistol pendahulu, yaitu G2 Combat karena senjata genggam yang satu ini diklaim memiliki tingkat akurasi lebih baik daripada yang lain. Peluru yang digunakan kaliber 9 meter dan mampu tersimpan di magazin mencapai 15 butir. 7. Senapan SKLIBR 5,56mm. Senapan ini standar NATO dan juga dibuat oleh PT Pindad. Senapan serbu ini telah berevolusi beberapa varian dan juga diekspor ke beberapa negara Asia bahkan sampai ke Afrika. 8. Senapan runduk atau senapan SPR-2, SPR-3, SPR-4 ini merupakan produksi PT Pindad yang juga diminati banyak negara. Sipil mematikan ini juga umum digunakan pasukan khusus TNI AU seperti Kopassus khusus SPR-2. Senapan ini mampu menjebol baja setebal 10 mm dari jarak 2 km dalam waktu 3 detik dan ini juga sudah diekspor sampai ke Fiji. Oke pemirsa, itulah alutsista canggih buatan Indonesia yang laris di luar negeri. Silakan bagikan di media sosial kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu. Thank you.